Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 141. Di seberang telepon, Yvonne terdengar tak berdaya. Kami baru saja naik ke lobi, tetapi entah bagaimana Tuan York dipaksa keluar oleh seorang pelayan. Saya sedang mencarinya sekarang. Yvonne melihat Harvey York diusir dari gedung tanpa mengetahui alasannya. Hah, Dawson Robbins tergagap tak percaya. Bagaimana orang-orang ini melakukan pekerjaan mereka? Bagaimana ini? Aku akan keluar untuk mengawal kalian berdua. Tolong tunggu sebentar. Dawson menutup telepon dan dengan cepat tiba di aula utama. Jake Serai melihat Dawson bergegas ke arahnya. Dia menepuk-nepuk pakaiannya dan memberi isyarat kepada Mandy Zimmer dengan matanya. Ambisi tertulis di seluruh wajahnya. Dia bergegas menyambut Dawson Robbins. Tuan Robbins, saya. Dawson bergegas melewatinya tanpa mengedipkan mata ke arahnya. Tangan yang Jake ulurkan membeku, membuatnya sangat malu. Cecilia Zakari di belakangnya turun tangan dengan cepat. Itu Tuan Robbins burusan, kan? Dilihat dari penampilannya, dia pasti akan mengantar tamu yang sangat penting. Benar, kata Jake buru-buru. Pak Robbins selalu melakukan hal-hal secara impulsif. Tidak pantas bagi kita untuk mengganggunya saat dia sedang sibuk sekarang. Aku akan mengajakmu menemuinya nanti. Pelayan berdiri di pintu masuk Villa Mountain Top, memarahi dua penjaga keamanan di sana. Bisakah kalian berdua menggunakan otak? Bahkan jika seseorang sudah memeriksa undangan di tempat parkir, kamu masih harus memeriksanya lagi di pintu masuk. Pria itu barusan terlihat seperti pengemis, dan kalian bahkan tidak repot-repot mencegahnya. Kalian bahkan mengizinkannya masuk. Apakah kalian tidak takut dia akan mengganggu pelelangan? Bisakah kalian bertanggung jawab jika terjadi sesuatu? Para penjaga hanya bisa mengangguk. Mereka tidak punya pilihan lain. Tidak sembarang orang biasa bisa ditunjuk untuk mengabdi di Mountain Top Villa. Pada saat ini, Dawson Robbins berjalan tergesa-gesa ke pintu musab. Dia melirik sekilas keluar, tetapi tidak ada seorang yang terlihat. Dia secara naluriah menoleh kedua penjaga dan berkata, "Saya ingin bertanya apakah Anda kebetulan melihat seorang pria dan seorang wanita?" Wanita itu adalah wanita cantik dengan pakaian bisnis dan rambut kuncir kuda. Pria itu mengenakan pakaian yang sangat polos, penuh barang yang dibeli dari kios. Mendengar itu, para penjaga saling melirik. Mereka tidak mengenali wanita itu, tetapi pria malang yang mereka paksa keluar itu sepertinya cocok dengan deskripsi Dawson. Tubuh pelayan itu bergetar. Dia bertanya, "Tuan Robbins, ada seorang pria yang menyelinap di sini yang sangat cocok dengan deskripsi Anda. Dia mencuri sesuatu dari Anda? Cepat, bawa orang itu kembali ke sini. Saya tidak peduli bagaimana kamu melakukannya. Bawa saja dia kembali ke sini dan antarkan dia langsung ke ruang VIP saya." Dawson ingin membawa tamunya melalui pintu masuk, tetapi kemudian dia ingat bahwa Tuan York adalah orang yang berhati-hati. Karena itu, dia menahan diri. Pelayan yang mengusir Harvey York tercengang. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. "Tuan Robbins, apakah Anda berbicara tentang seorang simpanan, menantu yang numpang?" Omong kosong, mata Dawson berkilat marah. Pria itu adalah tamu penting yang telah saya coba undang. Sekali lagi, saya tidak peduli bagaimana kalian melakukannya. Bawa saja pria itu kembali ke sini, atau saya akan meminta penjelasan dari kalian. Keringat mulai menetes di wajah pelayan-pelayan itu. Dia tidak tahu apa yang istimewa dari pria malang itu, tetapi dia masih bergegas keluar bersama kedua penjaga itu. "Hei, kurasa aku mengerti. Pria simpanan itu mungkin bukan apa-apa, tetapi status investornya mengatakan sebaliknya. Bukankah ada wanita menarik yang baru saja keluar? Kurasa dia benar-benar mencarinya. Lihat dia terlihat, posturnya, tidak mungkin dia berasal dari keluarga biasa." Salah satu penjaga bergidik, ekspresinya seperti mendapatkan pencerahan. Penjaga lainnya penuh dengan rasa iri. "Ya ampun, aku tidak tahu bahwa wanita kaya bahkan bisa terlihat secantik ini." "Baiklah, berhenti mengagumi. Aku telah mencoba melakukan hal seperti itu. Itu jauh lebih melelahkan daripada menjadi satpam." Penjaga itu menghela nafas. Beberapa menit kemudian, mereka menemukan Harvey York dan Yvonne Xavier dalam perjalanan ke tempat parkir. "Tuan, Nona, Tuan Robbins meminta saya untuk mengantar kalian berdua ke ruang VIP." Pelayan yang bingung itu berkeringat deras saat dia mendekati Harvey York. Ketika dia melihat Yvonne Xavier, rasa iri menggerogoti dia. Bagaimana orang ini begitu beruntung menemukan wanita muda yang kaya? Bab 142. Pada saat ini, tubuh pelayan bergetar. Tidak mungkin wanita ini, sebenarnya Tuan Robbins. Benar, jika demikian, pria simpanan ini, pikirannya tertulis di seluruh wajahnya. Dia hampir tidak bisa menahannya. Harvey tidak terburu-buru. Jake Serai menggunakan koneksinya dengan petinggi York Enterprise untuk mendekati Mandy. Masalahnya adalah, mereka juga tidak akan membantunya. Saat pelayan tiba, Harvey berkata kepadanya, "Bukankah kamu bilang aku tidak bisa menghadiri pelelangan tanpa undangan? Kenapa kamu di sini, memintaku kembali? Lelucon macam apa aku bagimu?" Pelayan berteriak di dalam hati. "Celaka kamu pria simpanan. Tidak, tukang selingkuh yang tidak setia, beraninya kamu masih mencoba pamer? Jika bukan karena Tuan Robbins, Anda bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk menyapu lantai kamar mandi di Villa Mountain Top." Sayangnya, dia tidak berani mengungkapkan emosinya ini. Sebaliknya, dia berkata dengan hormat, "Maaf, Tuan, saya tidak tahu Anda adalah tamu penting Tuan Robbins. Mohon maafkan kami karena begitu tidak peka." Saat dia berbicara, pelayan itu membungkukkan tangannya dengan sedih. Kedua penjaga juga berdiri diam dengan tangan ke bawah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menentangnya. Siapa yang tahu bahwa keduanya adalah tamu penting Tuan Robbins? Jika mereka tidak mengawal mereka kembali, mereka bahkan mungkin kehilangan mata pencaharian. Di pintu masuk ruang VIP di dalam lelang Mountain Top, Dawson Robbins berdiri sambil tersenyum ketika dia melihat Harvey York dan Yvonne Xavier berjalan menujunya. "Kamu di sini." CEO perusahaan lain yang berdiri tidak jauh melihat ini dan tercengang. Bagaimana pemuda yang tampak lusuh ini dianggap begitu tinggi oleh Presiden Miami Commercial Bank, Dawson Robbins? Dawson tidak peduli dengan tatapan orang lain. Dia juga tidak punya niat untuk memperkenalkan Tuan York kepada mereka. Dia berkata dengan pelan,
Saya mengerti Anda adalah orang yang berhati-hati, Tuan York. Maka saya tidak menyambut Anda di pintu masuk utama. Para pelayan dari sebelumnya tidak tahu tentang identitas Anda. Mohon maafkan kekasaran, mereka. Harvey York tertawa. Aku tidak bisa menyalahkan mereka. Saya terlalu miskin bahkan untuk membeli pakaian baru. Hahaha, kamu selalu suka bercanda, Tuan York, kata Dawson sambil tertawa. Kalau begitu, silakan masuk. Ruangan saya memiliki tempat yang bagus di mana orang luar tidak bisa melihat. Dengan begitu, tidak akan ada yang bisa mengganggu kita. Biarkan Yvonne di ruang itu. Jika ada sesuatu yang saya inginkan, dia bisa menawar untuk saya. Sedangkan saya ingin turun dan melihat-lihat, kata Harvey setelah berpikir. Yvonne mengangguk singkat. Dia mengerti bahwa Harvey York memiliki pengaturannya sendiri. Jadi dia berjalan ke ruang VIP tanpa pertanyaan lebih lanjut. Harvey York, di sisi lain, harus mengawasi Mandy Zimmer. Dia tidak ingin siapapun menipu wanita muda yang polos itu. Dawson tertawa. Tidak masalah, selama Tuan York baik-baik saja dengan itu. Silahkan istirahat di ruang tungguku sebelum pelelangan dimulai. Tentu saja, Harvey tersenyum. Sementara keduanya berbicara, jeritan kemarahan bergema dari belakang aula. Seorang wanita cantik sedingin es telah memasuki aula. Kehadirannya saja langsung menarik perhatian semua orang di dalam. Harvey York memandang wanita itu. Dia tampak akrab, tetapi dia tidak bisa mengenalinya. Dawson Robbins menarik napas dengan tajam. Kenapa dia ada di sini? Harvey mengikuti garis pandang Dawson. Apakah Anda mengenalnya, Tuan Robbins? Tentu saja, kata Dawson pelan. Statusnya sama sekali tidak biasa. Dia adalah putri sulung keluarga Nicewell dari ibu kota provinsi. Nicewell. Harvey sedikit mengernyit. Kemudian, dia tiba-tiba teringat. Maksudmu keluarga Nicewell yang saat ini menjalankan bisnis barang antik? Itu benar, dia adalah Lady of the Nicewells. Rosalie Nicewell. Dawson menghela napas berat. Di permukaan, sepertinya mereka menjalankan bisnis barang antik biasa, tetapi kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Bagi keluarga Nicewell, uang tunai dan aset tetap hanyalah sebagian kecil dari properti mereka. Barang antik langka dan unik adalah keluarga mereka. Itulah aset yang sebenarnya. Dan Nona Nicewell, dia klien yang memegang kartu Black Amex. Harvey York segera mengerti, siapapun yang memiliki kartu Black Amex harus memiliki aset senilai setidaknya miliaran dolar. Ini bukan prestasi yang bisa dicapai siapapun. Siapa yang mengira bahwa wanita yang sedingin angin Arktik ini bisa sekaya itu? Nona Nicewell. Dawson berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Ah, Tuan Robbins, sudah lama. Rosalie Nicewell adalah wanita yang dingin. Tetapi bahkan dia mengerti bahwa Dawson Robbins bukanlah pria yang sederhana. Dia memberikan senyum langka. Bab 143. Tingkahnya yang dingin dan elegan melukiskan citra yang sangat glamor. Namun senyumnya membangkitkan semangat banyak orang. Ketika dia melihat sekeliling Dawson Robbins, dia melihat Harvey York dan menjadi bingung. Reputasi macam apa yang dimiliki Dawson Robbins? Mengapa ada pria berpenampilan lusuh di dekatnya? Rosalie sudah melihat seluruh dunia. Dia menahan diri untuk tidak bertanya tentang pria itu. Sementara itu saat ini, Jacques Ray dan Mandy Zimmer sudah memasuki aula. Wyatt Johnson di sisi lain, meloncat. Dia terpesona oleh penampilan menakjubkan Rosalie. Dia berjalan mendekat, dan tertawa dingin. Oh, bukankah ini menantu yang numpang dari keluarga Zimmer? Wyatt berkata dengan ramah, sambil beringsut mendekat. Bukankah kamu ditendang sebelumnya? Bagaimana kamu berhasil menyelinap kembali? Tuan Robbins, Nona muda, pria ini adalah menantu dari keluarga Zimmer yang terkenal di seluruh Niamhi. Aku tidak yakin bagaimana dia bisa berada di tempat berkelas seperti ini. Tapi aku akan menyarankan Anda, jangan berinteraksi dengannya demi Anda. Dawson membeku. Dia tidak berharap Harvey York menjadi menantu yang terkenal. Namun setelah melihat Harvey tak tergoyahkan oleh ucapan itu, dia juga tetap tenang. Dia melakukan apa yang paling baik dilakukan oleh rubah tua yang licik, yaitu mengamati setiap gerakan orang. Karena Harvey York tidak berniat mengekspos identitasnya, tidak ada alasan bagi Dawson untuk melakukannya juga. Rosalie menjadi gelap setelah mendengar apa yang dikatakan Wyatt. Tatapannya pada Harvey semakin curiga. Pria ini mungkin lusuh, tapi sepertinya dia adalah individu yang berbakat. Aku tidak percaya dia sebenarnya menantu yang numpang. Melihat pria seperti dia akan menodai mataku. Menyadari bahwa ucapannya telah membangkitkan rasa jijik terhadap Harvey York, Wyatt Johnson menjadi sangat gembira. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Nona? Anda sepertinya bukan berasal dari Niamhi. Jangan khawatir, kami dari Niamhi terkenal karena keramahan kami. Jika Anda tidak keberatan, izinkan saya mendapat kehormatan untuk menemani Anda atas nama semua Niamhi. Wyatt berkata, wajahnya sangat angkuh. Dia benar-benar raja pria simpanan, mampu berbicara dengan Rosalie bahkan dalam situasi seperti ini. Wyatt menatap Harvey dengan dingin. Kamu sebaiknya menjauh dari Nona ini. Dasar sampah yang tidak berharga. Semua orang tahu bahwa kamu tidak hanya menantu yang numpang, kamu juga suka disimpan. Aku memperingatkanmu, aku teman bicara wanita itu untuk malam ini. Anda tidak memiliki kesempatan. Kesan Rosalie tentang Harvey York memburuk secara signifikan setelah dia mengetahui desas-desus itu. Tidak heran dia menempel pada Tuan Robbins seperti lem. Jelas, dia akan mengambil kesempatan ini untuk bergesekan dengan Tuan Robbins demi uang. Harvey tersenyum. Tidak peduli dengan komentar pedas yang ditujukan padanya, Wyatt hanyalah badut. Jika dia melewati batas, Harvey tidak akan ragu untuk mengakhiri hidupnya dengan mudah. Bahkan Dawson Robbins tersenyum di samping. Wyatt Johnson benar-benar mempermainkan kematian. Dawson tahu betul tentang keluarga kelas 3 Johnson. Jika orang seperti Harvey York menginginkannya, dia dapat dengan mudah memaksa keluarga mereka bangkrut dengan jentikan jari yang sederhana. Pelelangan akan segera dimulai, dan orang-orang membanjiri. Pemandangan seorang wanita cantik seperti Rosalie secara alami menarik banyak perhatian. Dengan sangat cepat, mereka memahami apa yang telah terjadi. Jadi, kamu adalah menantu yang numpang di keluarga Zimmer. Menantu yang numpang ingin berbicara dengan Nona Nicewell dari ibu kota provinsi, sungguh lelucon. Seperti yang diharapkan dari Tuan Johnson yang anggun untuk bertindak atas nama semua orang dari Niamhi. Akan sangat memalukan bagi semua Niamhi jika menantu laki-laki yang numpang di sana memutuskan hubungan dengan Nona Nicewell. Semua orang di sekitar Wyatt mendukungnya. Egonya melesat menembus atap, dan dia melontarkan tatapan sombong kepada Harvey. Sungguh lucu, apakah menantu yang tinggal sepertimu tidak punya rasa malu? Kamu berani merangkak ke sini? Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa mendapatkan undangan. Tapi lihat dirimu sendiri, apakah Anda bahkan punya uang untuk pelelangan? Orang bodoh macam apa yang akan mengirimi Anda undangan? Anda tidak mencuri satupun dari keluarga Zimmer, kan? Harvey York tersenyum.
Tuan Johnson, tidak apa-apa jika Anda mencaci maki saya. Namun, untuk menertawakan orang yang mengirimiku undangan, apakah kamu tidak takut jika dia tahu dan menusuk kepalamu dengan tombak? Hahaha, Wyatt Johnson tertawa terbahak-bahak. Harvey York, saya hanya memberi Anda pujian kecil dan Anda sudah mengambil langkah ekstra untuk meningkatkan ego Anda sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ada orang yang benar-benar akan mengirim undangan kepada orang seperti Anda? Apakah kamu kehilangan akalmu? Nasihat dariku, lebih baik jika kamu pergi lebih awal. Jika ada orang dari keluarga Zimmer menemukan kamu mencuri undangan mereka, kamu mungkin bahkan tidak memiliki hak untuk menjadi menantu yang numpang lagi. Inti yang adil, terima kasih atas kata-kata yang baik, Tuan Johnson. Enyahlah sekarang, mengapa menantu laki-laki yang numpang berada di tempat yang berkelas? Betapa menjijikan. Jika Anda mengatakannya seperti itu, Harvey York terkekeh. Kurasa aku harus berterima kasih padamu sekarang, Tuan Johnson. Bab 144. Wyatt Johnson tertawa dingin. Tidak perlu berterima kasih padaku. Bahkan jika kamu pergi sekarang, aku harus memberitahu Zimmers tentang pencuri dari rumah mereka yang datang ke sini untuk menodai mataku. Itu tidak akan berhasil jika aku tidak meminta penjelasan dari mereka. Tentu saja, aku bisa memberimu kesempatan, bersungut-sungut dan mohon pengampunan, dan aku akan membiarkannya berlalu. Apa yang kamu lakukan? Harvey York tersenyum tanpa kata, tidak menyukai jawaban apapun dari Wyatt. Dawson Robbins tidak bisa menahan diri dan meledak. Tuan Johnson, apakah Anda gila? Dawson selalu ingin berkenalan dengan Harvey selama beberapa waktu, tetapi tidak ada kesempatan. Mengundangnya ke lelang Mountain Top hanyalah tindakan permintaan maaf. Dia tahu bahwa Harvey York adalah orang yang berhati-hati, oleh karena itu mengapa dia hanya berdiri dari pinggir selama ini. Tetapi ketika dia melihat bahwa dia sedang dihina, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Tuan Robbins, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa keberadaan menantu yang numpang ini tidak akan menjadi duri di mata saya? Wyatt Johnson membawa wajah penuh kepastian. Tentu saja dia tahu siapa Dawson Robbins, tapi kekasihnya adalah orang penting dari ibu kota provinsi. Dari sudut pandangnya, Presiden Bank Komersial kelas bawah seperti Dawson tidak berarti apa-apa. Fakta bahwa Dawson tampaknya membela Harvey York membuat Wyatt semakin marah. Bagi Wyatt, alasan dia menjadi simpanan adalah karena Harvey York. Dia tidak akan berhenti sampai dia menemukan cara untuk mengakhiri hidup Harvey. Hari ini adalah hari keberuntungannya. Dia mampu menghancurkan kehidupan Harvey, serta berkenalan dengan Rosalie Nicewell dari ibu kota provinsi. Dia bahkan mungkin bisa melepaskan diri dari wanita tua yang membuatnya menelan pil setiap malam, dan mungkin disimpan oleh wanita muda cantik ini sebagai gantinya. Mengingat hal ini, Wyatt mengintensifkan usahanya untuk menyenangkan Rosalie. Tanpa berpikir dua kali, Wyatt maju selangkah dan menatap dingin ke arah Dawson Robbins. Orang lain mungkin terintimidasi oleh presiden bank seperti Anda, tapi saya tidak. Dengan kata lain, Anda hanya penjaga toko yang tidak penting. Apa hak Anda untuk bermain tiran jika orang kaya seperti kita yang menaruh uang di bank Anda? Anda berani menyentuh saya VIP bank Anda. Anda menyentuh saya, dan saya akan mentransfer semua uang dari keluarga Johnson dari bank Anda besok. Ayo lihat bagaimana Anda menyukainya. Dawson Robbins sangat marah. Seorang pria bertubuh tinggi tidak tergoyahkan oleh apapun. Tetapi di hadapan seorang tuan muda nakal dari keluarga kelas 3 yang mengancamnya, ketenangannya menghilang. Secara naluriah, dia mengangkat telapak tangannya dan mengayunkannya dengan keras ke wajah Wyatt. Bang! Tepukan telapak tangan Dawson membuat seluruh wajah Wyatt bengkak, sangat menyakitkan untuk dilihat. Kamu, Wyatt menutupi wajahnya, sepertinya akan menangis. Apa ini? Apakah Dawson Robbins tidak peduli jika dia merusak reputasinya? Dia benar-benar berani memukulku? Tamparan marah itu hampir membuat Dawson pingsan karena marah. Tuan Johnson, itu sudah cukup, kata Rosalie Nicewell. Dia berputar dan menuju ke aula lelang. Bahkan jika dia tahu sedikit tentang Wyatt Johnson, dia mengerti betul tentang pria Dawson Robbins itu. Akan lebih baik baginya untuk tidak memprovokasi siapapun dari keluarga Robbins. Bab 145. Jika mereka terus berdebat satu sama lain, keluarga Nicewell mungkin akan terbebani juga. Itu tidak perlu bagi Rosalie Nicewell. Lagi pula, alasan dia pergi ke sana tidak lain adalah untuk pelelangan. Nona Nicewell, mohon tunggu sebentar. Wyatt Johnson menjadi gugup. Aku telah menerima tamparan untukmu. Bagaimana Anda bisa pergi begitu saja? Pada saat itu, dia menyusul Rosalie sambil berbalik. Dia kemudian berkata dengan ekspresi wajah jelek, Dawson, ini sudah berakhir untukmu sekarang. Tunggu dan lihat saja. Besok, aku akan mentransfer uang keluargaku dari bank. Kamu tidak akan bisa menjadi CEO bank itu lagi. Pada saat itu, Dawson Robbins bahkan tidak melihat ke arah Wyatt. Namun, dia berbalik dan menatap Harvey York. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, Tuan York, saya bertindak gegabah, dan saya tidak menahan diri. Saya harap Anda tidak keberatan. Harvey tersenyum tipis dan berkata, jika Anda tidak melakukan apa-apa ketika seseorang memarahi Anda dan mengklaim bahwa Anda bodoh, saya akan benar-benar memandang rendah Anda, Dawson. Ayo pergi, kita akan pergi ke pelelangan dan melihat-lihat. Adapun dana di rekening bank pribadi saya masih membutuhkan bank Anda untuk terus menjaganya tetap aman untuk saya. Karena itu, Harvey berjalan ke tempat pelelangan perlahan dengan perasaan puas diri. Dawson tertegun untuk beberapa saat. Dia segera menjadi sangat gembira. Sepertinya dia tidak salah hari itu karena Tuan York tidak tampak marah sama sekali. Rumah lelang untuk lelang Mountain Top cukup besar, dan sebesar lapangan sepak bola. Dalam sekejap, setiap kursi di sana terisi. Selain itu, tidak ada orang biasa yang bisa pergi ke sana. Tentu saja, mereka adalah orang-orang bergengsi dari kelas atas di Niamhi. Ada banyak orang kaya yang datang dari kota South Lake juga. Bahkan, lelang Mountain Top cukup terkenal. Mereka selalu mendapatkan potongan khusus tertentu setiap tahun untuk menarik perhatian publik. Pada saat itu, Yvonne Xavier sedang beristirahat di ruang VIP Dawson, jadi dia tidak ada di sana. Di sisi lain, Jacques Ray, Mandy Zimmer, dan Cecilia Zachary duduk di baris pertama rumah lelang. Jelas, Jacques memiliki status istimewa. Kalau tidak, dia tidak akan duduk di sana. Baik Rosalie dan Wyatt juga duduk di baris pertama tetapi itu karena status Rosalie. Jika tidak, mereka tidak akan bisa duduk di sana mengingat status sosial Wyatt. Dia tidak punya hak untuk duduk di sana. Harvey melihat ada 2 kursi kosong di baris pertama, dan salah satu kursi kosong berada tepat di samping Mandy. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya ke Dawson dan berjalan menuju tempat itu. Dia kemudian duduk tepat di samping Mandy. Secara kebetulan, duduk tepat di sampingnya adalah kecantikan yang dingin dan menyendiri Rosalie. Tempat itu menarik banyak perhatian dari seluruh kerumunan karena Rosalie dan Mandy. Bab 146.
Meskipun Rosalie Nicewell adalah kecantikan yang dingin dan menyendiri, Mandy Zimmer di sisi lain adalah kecantikan alami yang menawan. Kedua wanita itu duduk bersama seperti dua bunga yang indah. Itu adalah pemandangan yang menyenangkan, seperti lukisan terkenal di dunia. Tapi Harvey York hanya duduk di sana dengan santai dan dia segera merusak pemandangan langka dan indah itu. Pada saat itu, baik Jake Serai maupun Wyatt Johnson mengalami perubahan drastis pada ekspresi wajah mereka. Kamu hanya menantu yang tinggal. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini, Staff? Ada apa dengan pelelanganmu di sini? Bagaimana kamu bisa membiarkan orang tanpa kartu undangan masuk ke rumah lelang? Anda akan melanggar aturan dan peraturan di sini? Jake bertanya. Itu benar, seseorang mengira dia bisa menikmati perlakuan yang sama seperti kita setelah dia menjadi menantu yang numpang. Pada akhirnya, dia bahkan tidak tahu bahwa dia bukan siapa-siapa, kata Wyatt dengan dingin. Yal, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kalian penyelenggara tidak peduli untuk memberi kami penjelasan? Jika ada orang acak yang bisa datang dan berpartisipasi dalam lelang ini, lalu di mana eksklusivitas lelang Mountain Top ini? Ada banyak orang yang mulai menyuarakan pendapat mereka. Faktanya, itu karena Harvey terlihat sangat menjengkelkan saat itu. Yang lain bahkan tidak akan mengganggunya jika dia pergi dan duduk di tempat lain. Tetapi masalah utama saat ini adalah dia duduk di antara dua wanita cantik itu dan dia juga duduk dengan santai di sana. Siapa yang memberinya hak untuk itu? Harvey menatap Jake dengan dingin. Setelah itu, dia mulai mencari sesuatu di sakunya lagi. Jake tertawa terbahak-bahak. Jadi, kamu mencari sesuatu di sakumu lagi. Apakah kamu pikir kamu melakukan beberapa trik sulap di sini? Kamu tidak menemukan apapun sekarang. Sekarang kamu, Jake tertawa keras tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, berbicara, dia berhenti tertawa. Sebelumnya, Harvey memang tidak membawa kartu undangan. Tetapi setelah dia keluar dari tempat itu, Yvonne Xavier mengambilnya dari mantelnya. Pada saat itu, Harvey memegang kartu undangan dan melemparkannya langsung ke wajah Jake. Dia kemudian berkata dengan ringan, sekarang bisakah kamu tutup mulut sialanmu? Kau, Jake sangat marah. Jangan berpikir bahwa kamu dapat membuat pertunjukan di sini di depanku setelah kamu mendapat kartu undangan palsu tidak tahu dari mana. Di mana? Staffel bahkan tidak ada nama pengundang atau orang yang diundang dalam hal ini. Ini yang palsu, kan? Pada saat itu, seorang anggota staf yang mengenakan jas dan sepasang sepatu kulit bergegas ke arah mereka. Dia kemudian mengambil kartu undangan dan memeriksanya. Setelah beberapa saat, dia mengembalikannya ke Harvey dengan hormat dan memberikan penjelasan. Meskipun tidak ada nama pengundang atau yang diundang di kartu undangan ini, saya jamin ini adalah asli. Selain itu, menurut aturan kami di sini, kami harus menyetujui identitas seseorang dimanapun dia menerima kartu undangan asalkan dia datang dengan kartu undangan. Karena itu, anggota staf itu pamit dan pergi. Apa yang dia katakan itu benar. Lelang Mountain Top itu bergengsi, sehingga ada banyak tokoh besar baik dari kalangan bisnis maupun politik yang ikut serta di dalamnya. Selain itu, orang-orang itu ingin tetap low profile, jadi mereka tidak suka identitas mereka diekspos. Itu juga alasan mengapa mereka memiliki kartu undangan anonim seperti itu. Insiden itu menyangkut salah satu aturan lelang Mountain Top namun, itu adalah aturan tidak tertulis. Oleh karena itu, anggota staf itu tidak memberikan banyak penjelasan tentang itu. Tapi di dalam, dia lebih menghormati pria yang tampaknya miskin itu. Itu karena undangan seperti itu bukanlah hal yang sepele, dan tidak bisa didapatkan dengan mudah dari sembarang tempat. Tidak peduli bagaimana dia mendapatkan kartu undangan, itu hanya bisa menandakan bahwa dia bukan sembarang orang. Harvey menyingkirkan kartu undangan dan duduk kembali di sana dengan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak peduli tentang Wyatt dan Jake. Harvey, dari mana kamu mendapatkan kartu undangan itu? Duduk di sampingnya, Mandy mau tidak mau bertanya. Anehnya, hal itu memang benar. The Zimmers bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan itu. Harvey tersenyum tipis dan berkata, jika saya mengatakan, saya mengambilnya di tanah ketika saya diusir dari tempat ini sekarang, apakah kamu akan percaya padaku? Mandy tertegun untuk sementara waktu. Bagaimana bisa seperti itu? Dia hanya bisa berpikir bahwa dia sulit untuk melihat melalui pikiran Harvey sekarang. Dia bahkan tidak tahu apakah Harvey mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Dia hanya bisa menyimpulkan bahwa Harvey terlihat sangat misterius pada saat ini. Apakah kamu mengambilnya? Sungguh beruntung bajingan. Tetapi bahkan jika kamu memang mengambilnya, kamu masih tidak berguna di sini jika kamu miskin. Wyatt berkata dengan dingin. Nona Nicewell, kenapa kita tidak pindah tempat duduk? Sangat disayangkan duduk dekat dengan orang itu. Wyatt melirik Rosalie dan berkata dengan nada menyanjung. Sialan, menantu yang numpang di sini terlalu tidak tahu malu. Dia bahkan tidak peduli di mana dia berada, dan dia duduk di sana dengan acuh tak acuh. Jika bukan karena tempat itu ramai, dia pasti sudah memukul Harvey saat itu. Rosalie tidak menerima sarannya saat itu. Namun, dia hanya melirik Harvey dengan cara yang aneh dan menjawab dengan tenang. Tidak perlu, aku akan duduk di sini saja. Dia tidak mendapatkan banyak kesan dari Harvey. Untuk orang-orang yang berurusan dengan barang antik seperti mereka, dia sadar bahwa keberuntungan memainkan peran yang lebih penting daripada kemampuan untuk membedakan yang baik dari yang buruk. Jika menantu yang numpang itu memang mengambil kartu undangan karena keberuntungan, dia memang perlu memperhatikannya. Mungkin dia akan memperhatikan sesuatu nanti, dan dia bisa memanfaatkannya untuk mengambil sesuatu yang berharga. Wyatt tidak tahu tentang pikiran Rosalie. Pada saat itu, dia hanya bisa duduk kembali di kursinya meskipun dia dipenuhi dengan kebencian. Pada saat itu, Jake sangat marah karena dia menahan amarah yang dalam. Cecilia duduk di antara dia dan Mandy. Saat itu, dia berusaha keras untuk mengundang Mandy. Namun pada akhirnya, menantu yang numpang adalah orang yang menuai keuntungan. Hanya dari memikirkan hal itu, Jake dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Bab 147. Tak lama kemudian, Jake Serai mengirim pesan teks ke Cecilia Zakari. Cecilia melirik ponselnya, meskipun dia sedikit tidak berdaya, dia masih berdiri. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Mandy, jangan duduk dengan sampah yang tidak berharga ini karena takut kamu akan terpengaruh oleh kemiskinan dan nasib buruknya. Kamu harus memiliki keberuntungan hari ini. Ayo ganti tempat duduk kamu dengan saya saja. Nanti, Tuan, Serai ingin mengajakmu berkenalan dengan atasan dari York Enterprise. Mandy Zimmer menjawab tanpa ragu-ragu, lupakan saja, saya akan duduk di sini saja. Saat itu, Mandy berada dalam situasi canggung, tapi anehnya, dia mendapati dirinya merasa lebih nyaman dan lebih tenang, duduk di sana bersama Harvey York daripada beberapa waktu lalu ketika dia duduk di samping Jake. Perasaan nyaman semacam itu tidak ada hubungannya dengan kekayaan, rasanya seperti dia telah kembali ke rumahnya sendiri, dan sekarang dia berbaring di tempat tidur kecilnya sendiri. Mandy juga tidak bisa menjelaskan perasaan itu, dari mana asalnya atau bagaimana bisa.
Tetapi pada saat itu, dia masih secara tidak sengaja menolak Cecilia. Cecilia menjadi sangat marah sehingga dia menginjak kakinya. Namun, dia tidak bisa berbuat banyak dan berusaha untuk tidak menunjukkan kekesalannya. Oleh karena itu, dia duduk kembali di kursinya dan menatap Harvey dengan tegas. Dia kemudian berkata, kamu hanya sampah yang tidak berharga. Biarkan aku memperingatkanmu lagi. Jangan menyia-nyiakan masa muda Mandy seperti itu. Kamu harus memperhatikan dirimu sendiri. Tidak ada gunanya memaksakan sesuatu jika itu tidak dimaksudkan untukmu. Tidak ada yang dilakukan secara paksa akan menyenangkan. Harvey tersenyum. Apakah saya terlihat seperti saya peduli apakah itu menyenangkan atau sebaliknya? Saya hanya akan melakukannya dengan cara saya sendiri. Bisakah kamu tidak bertindak seperti orang yang sibuk mencampuri urusan orang lain? Bagaimana hal antara saya dan istri saya menjadi perhatian kamu? Apakah saya suami Mandy atau kamu? Luar biasa. Mendengar pertengkaran mereka, Mandy mengerutkan kening dan berkata, bisakah kalian berdua berhenti bertengkar? Cecilia, pernikahan saya hanya menyangkut saya. Saya sudah memikirkannya baru-baru ini. Untuk saat ini, saya masih tidak ingin bercerai. Setelah dia mengatakan itu, tidak hanya ekspresi wajah Cecilia yang berubah. Jake yang duduk di samping mereka juga menunjukkan ekspresi meringis. Jika Mandy tidak menjalani perceraian, apakah itu berarti dia tidak punya kesempatan? Harvey, apakah kamu akan pulang malam ini? Mandy tidak mempedulikan yang lain tetapi terus bertanya dengan ragu-ragu. Harvey memikirkannya sebentar, dia kemudian berkata, tentu, biarkan aku mengantarmu pulang malam ini. Mandy tampak bahagia tetapi di sisi lain. Cecilia tertawa dingin tiba-tiba. Apakah kamu ingin mengantar Mandy pulang? Apakah kamu tahu berapa harga pakaian Mandy? Apakah kamu berencana untuk membawanya pulang bersama kamu? Kami datang dengan mobil Tuan Serai hari ini, jadi jelas kami harus pulang dengan mobilnya juga. Benarkan, Tuan Serai? Cecilia mengedipkan mata pada Jake. Jake tertawa dan berkata, itu benar, Nona Zimmer. Saya masih ingin membawa kamu untuk berkenalan dengan atasan dari York Enterprise nanti ketika pelelangan selesai. Jika kamu tidak ingin pergi bersama kami, jangan salahkan saya jika kamu melewatkan kesempatan seperti itu. Lagi pula, kamu tahu bahwa CEO baru dari York Enterprise adalah orang misterius yang sangat tidak menonjolkan diri. Jika bukan karena saya, itu akan sangat sulit bagi kamu untuk bertemu dengannya. Awalnya, Harvey tidak berencana mengungkap kebohongan Jake, tetapi setelah mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri, dan dia tertawa terbahak-bahak. Menantu yang numpang, kenapa kamu tertawa? Ekspresi wajah Jake menjadi sedikit dingin ketika dia mengatakan itu. Menantu yang numpang ini sangat menjengkelkan. Jika mereka berada di tempat lain, Jake sangat ingin memukul Harvey sekarang. Awalnya, saya tidak ingin tertawa, tapi saya hanya ingin menanyakan satu hal kepada Anda. Anda mengaku mengenal atasan dari York Enterprise. Dan dari hal-hal yang Anda katakan, Anda bahkan mengenal CEO baru mereka. Lalu Anda pasti tahu siapa namanya, bukan? Harvey tersenyum dan berkata, tentu saja, Jake mencibir. York Enterprise adalah perusahaan milik York dari Southlight. Tentu saja, CEO baru mereka memiliki nama keluarga York. Berbicara tentang itu, Jake tertawa dingin dan berkata, kamu memiliki nama keluarga yang sama dengannya. Tapi bagaimana bisa ada perbedaan besar antara kalian berdua? Dia adalah CEO, tapi kamu hanya menantu yang numpang. Bukankah kamu menyatakan yang sudah jelas? Siapa yang tidak tahu bahwa CEO baru memiliki nama keluarga York? Saya bertanya kepada Anda siapa nama depannya. Jangan bilang bahwa kamu bahkan tidak tahu tentang itu. Harvey tersenyum tipis dan berkata, kamu, mata Jake berkedut. Dia memang tidak tahu siapa nama CEO baru dari York Enterprise itu. Pada saat itu, dia berkata dengan dingin, siapa kamu? Apakah kamu bahkan berhak untuk mengetahui nama CEO baru York Enterprise? Jadi, apa yang dapat kamu lakukan bahkan setelah kamu mengetahui namanya? Jika kamu pergi dan membersihkan kamar kecil untuk mereka, saya yakin mereka bahkan tidak menginginkan Anda. Seseorang tertawa terbahak-bahak. Di sampingnya, Cecilia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Kata Jake. Marah. Cecilia menutup mulutnya dan berkata, Tuan Serai, tolong jangan pedulikan saya. Saya hanya merasa bahwa Anda benar-benar hebat. Saya mendengar dari Zack dan mengetahui bahwa orang ini memang bekerja sebagai pembersih di York Enterprise. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak. Tidak pernah terpikir olehku bahwa kamu memiliki kemampuan seperti itu. Jake tersenyum tipis. Harvey berkata dengan tenang, saya memang bekerja di York Enterprise, tapi saya bukan petugas kebersihan. Lalu pekerjaan apa yang kamu lakukan di sana? Jangan bilang bahwa kamu adalah CEO dari York Enterprise. Betapa gilanya itu, Jake tertawa dingin. Apakah itu berarti Anda tidak mengenal CEO York Enterprise? Kata Harvey. Tentu saja aku tidak mengenalnya. Kau, kata Jake tidak sengaja. Setelah menyadari, dia dipenuhi dengan murka yang dalam karena penghinaan. Beraninya menantu yang numpang ini menipuku? Bab 148. Sayang, sepertinya kamu tidak harus pergi dengan pembohong ini malam ini. Karena dia tidak tahu CEO York Enterprise, maka dia tidak berguna. Mengapa aku tidak membawamu besok untuk bertemu teman sekelasku Yvonne? Itu mungkin jauh lebih produktif. Harvey York berkata kepada Mandy Zimmer. Sungguh, bagus sekali. Mandy tampak sangat gembira. Yvonne Xavier adalah sekretaris CEO York Enterprise. Jika mereka bisa menghubunginya, tentu akan lebih mudah untuk mengenal atasan manapun di sana. Ekspresi wajah Jake Serai sedikit memburuk, tapi Cecilia Zakari menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan kepadanya bahwa dia jelas memiliki kesalahan pemahaman. Dia tidak akan bisa membalikkan situasi tidak peduli apa yang ingin dia katakan. Pada saat itu, rumah lelang segera menjadi penuh sesak. Pada akhirnya, ada sekitar 1.000 orang. Dapat dikatakan bahwa lelang Mountain Top memang cukup populer. Setelah beberapa saat, pelelangan dimulai. Beberapa lot pertama adalah beberapa jam tangan dan perhiasan klasik. Meskipun mereka cukup langka, kerumunan itu tidak benar-benar terpesona. Hal-hal itu berkisar dari beberapa ribu dolar hingga beberapa ratus ribu dolar ketika kesepakatan dibuat. Meskipun barang-barang itu memang cukup mahal, itu jauh dari mengejutkan orang banyak. Tetapi ketika undian berikutnya disajikan, semua wanita yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mata mereka menjadi cerah. Itu adalah cincin berlian yang sangat besar. Pada pandangan pertama, itu setidaknya cincin berlian 13 karat. Selain itu, sangat jernih, dan luar biasa dalam hal potongan dan transparansinya. Berlian seperti itu memang 1 dari sejuta. Pada saat itu ditempatkan di blok lelang apa adanya. Ya ampun, apakah itu pigeon egg legendaris? Dikabarkan bahwa itu adalah berlian bintang yang ditambang di Afrika Selatan pada tahun itu. Saya mendengar bahwa berlian ini dipotong oleh seorang ahli berlian Eropa, dan itu bertatakan ke dalam cincin lamaran. Nama cincin berlian itu disebut Forever Mine.
Apakah itu berarti berlian itu akan abadi? Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa hal seperti itu akan muncul di tempat seperti itu. Pada saat itu, Mandy terkesiap pelan dan hampir tanpa sadar. Dia tampak imut saat dia tercengang dengan pemandangan di depannya. Hanya bisa dikatakan bahwa cincin berlian seperti itu memang cukup berharga. Itu adalah harta yang sangat langka yang hanya bisa datang secara kebetulan untuk semua orang. Jika seseorang bisa memakai cincin berlian seperti itu dan dilamar oleh pria yang sangat mereka cintai, maka itu akan romantis yang tak terbayangkan. Sekarang, cincin berlian legendaris itu kembali muncul di hadapan publik. Lalu, para wanita yang hadir pasti akan berusaha mendapatkannya, jika mereka mampu membelinya. Tidak hanya Mandy, Cecilia yang selalu menjadi wanita genit, matanya juga bersinar saat itu. Rosalind Icewell, yang duduk di samping mereka, memusatkan seluruh perhatiannya langsung pada blok lelang pada saat itu. Sepertinya dia bahkan tidak bisa duduk diam. Segera, harga awal diungkapkan oleh seseorang. Itu 7,6 juta dolar. Selain itu hanya harga lelang. Setiap kali mereka menaikkan tag penawaran, itu menandakan kenaikan 1,5 juta dolar. Karena identitas dari penawaran itu memang melarang banyak dari mereka untuk menawar barang lelang. Tentu saja, karena alasan itulah cincin berlian seperti itu memang sangat berharga. Jika ada yang menetapkan hati untuk mendapatkan itu mungkin tidak mudah seperti yang mereka perkirakan. Mandy, sepertinya kamu sangat menyukai Forever Mine. Kenapa aku tidak membantumu menawarnya nanti? Selama ada cincin seperti itu, kamu bisa memiliki pernikahan yang akan dikenang seumur hidupmu. Bagaimana dengan itu? Pada awalnya, Jake memutuskan untuk menghentikan langkahnya untuk saat ini. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa kesempatannya telah tiba. Tidak ada wanita yang bisa mengatasi betapa berharganya Forever Mine, termasuk Mandy. Karena itu, Jake bahkan tidak memberi Harvey kesempatan untuk mengatakan apapun. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya ke atas. Dia kemudian berdiri dan melihat sekeliling, merasa puas. Saya akan membayar 7,6 juta dolar untuk itu. 7,6 juta dolar. Pria ini datang dengan kuat dan memutuskan untuk membayar 7,6 juta dolar secara langsung. Jika tidak ada orang lain yang akan menawarnya, Forever Mine ini akan menjadi milik pria ini. Juru lelang itu cantik dengan sosok yang memikat. Dia membuka sedikit bibir merahnya dan tersenyum tipis. Wow, Passerey memang dermawan. Dia terlihat begitu tenang ketika memutuskan untuk membayar 7,6 juta dolar untukmu, Mandy. Jika ada pria yang memperlakukanku seperti ini, aku akan menikahinya langsung tanpa ragu-ragu. Duduk di samping dia, Cecilia membesar-besarkan fakta. Setelah itu, dia melirik Harvey dengan jijik. Dia kemudian melanjutkan. Dia tidak seperti orang lain. Seseorang menjadi menantu yang numpang. Dia bahkan tidak bisa membelikanmu apapun. Tidak apa-apa, tapi dia bahkan meminta 15 dolar darimu setiap hari. Sungguh sampah yang tidak berharga. Suara tawa terdengar. Orang-orang yang duduk di baris kedua dan ketiga di belakang mereka tidak bisa menahan tawa. Pada saat seperti ini, masih ada beberapa orang yang meminta 15 dolar dari istri mereka setiap hari sebagai uang saku mereka. Itu memang sangat tidak masuk akal. Namun, Harvey sedikit mengernyit. Apakah Cecilia sudah gila? Tidak apa-apa jika dia ingin menyanyikan pujian untuk Jake. Tapi kenapa dia harus membicarakanku? Memikirkan itu, Harvey berkata dengan dingin. Cecilia, karena kamu sangat tersentuh. Mengapa kamu tidak menikahi Tuan Serai sendiri? Sebelumnya, kamu mengklaim bahwa kamu ingin mengenal bosku. Suatu tembakan besar jika dibandingkan dengan bos saya. Mengapa kamu tidak mengambil kesempatan itu? Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkanmu. Bab 149. Ekspresi wajah Cecilia Zakari berubah. Dia memang tertarik pada Jake. Namun, Jake Serai hanya tertarik pada Mandy Zimmer. Dan dia tidak baik padanya. Itu selalu menyebabkan rasa sakitnya. Jika tidak, dia pasti akan melemparkan dirinya ke pria kaya dan tampan seperti itu sejak lama. Kalau tidak, mengapa dia harus memperkenalkannya pada Mandy? Harvey, kamu bahkan tidak bisa memberikan istrimu hal-hal yang dia inginkan. Bisakah kamu berhenti berpura-pura? Kamu sangat menyebalkan. Cecilia mencibir, dan ekspresi wajahnya berubah terus-menerus. Harvey, Cecilia, tolong diam. Melihat adegan itu, Mandy pun dilema. Cecilia selalu merasa jijik dengan Harvey York. Harvey tidak membalasnya sebelumnya, jadi dia akan berhenti berbicara setelah mengutuknya untuk sementara waktu. Sampai saat ini, Harvey jelas berbeda dari sebelumnya dan Cecilia telah menderita berkali-kali karena pertengkarannya dengannya. Duduk di samping mereka, Jake tersenyum tipis, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, 9,1 juta, 10,6 juta, 12,1 juta. Mereka tidak memberi Jake waktu baginya untuk merasa puas dengan dirinya sendiri. Dalam waktu singkat, nilai Forever Mine meningkat hampir 2 kali lipat. Apa yang terjadi? Jake sedikit terkejut. Apakah wanita-wanita ini sudah gila? Meskipun berlian itu bagus, itu hanya berlian. Apakah mereka perlu menghabiskan begitu banyak untuk itu? Dia telah membual tentang fakta bahwa dia bisa melakukan hal seperti itu sekarang. Oleh karena itu, dia tidak bisa jika tidak mengamankan cincin berlian itu. Memikirkan itu, Jake merasa sedikit gugup, tapi dia masih menggetakkan giginya dan berkata, 12,1 juta. 150.000 dolar. Suara tawa terdengar. Pak, harga penawaran kami adalah 1,5 juta. Jika Anda ingin menaikkan harga hanya dengan 150.000 dolar, rumah lelang kami tidak akan menyetujuinya. Pada saat itu, juru lelang wanita mengingatkannya dengan tidak ramah. Setelah mengatakan itu, seluruh kerumunan tertawa terbahak-bahak. Tempat seperti apa rumah lelang Mountain Top ini? Pada saat itu, banyak orang telah melihat ke arah Jake mengingat bagaimana dia menawar lot. Dia jelas sedikit malu dan dia tidak mampu untuk meningkatkan sesuai harga penawaran. Jika tidak, dia tidak akan bertindak seperti itu. Ekspresi wajah Jake menjadi meringis kekalahan. Memang benar bahwa keluarganya kaya, namun dana operasional yang dimilikinya cukup terbatas, dan tidak mungkin ia belanjakan secara boros tanpa batas. Tepat ketika ekspresi wajah Jake berubah, Rosalind Icewell, yang duduk di baris pertama, tiba-tiba membuka sedikit mulut kecilnya. Dia kemudian berkata dengan tenang, 13,6 juta dolar. 13,6 juta dolar. Wanita di sini menawarkan 13,6 juta dolar. Juru lelang wanita menjadi bersemangat. Ternyata, juru lelang wanita bisa mendapatkan beberapa komisi dari proses lelang. Meskipun hanya untuk 1%, dia sekarang bisa mendapatkan 130.000 dolar. Dia bisa menggunakan uang sebanyak itu untuk membeli rumah. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat dengan itu? Pada saat yang sama, banyak orang menyadari bahwa Rosalilah yang menawar harga itu. Dia adalah seorang wanita yang memiliki kartu Black Amex. Selain itu, hampir semua orang dari kelas atas di daerah South Light tahu siapa dia.
Pada saat dia bersuara, itu hanya bisa berarti bahwa dia pasti akan mendapatkan itu. Jika yang lain bersaing dengannya untuk itu, mereka hanya mencoba melawannya. Pada saat itu, Jake tercengang ketika dia berdiri di sana. Dia sangat tidak berdaya karena dia tidak tahu apakah dia harus berdiri atau duduk sekarang. Jika dia terus menawar untuk itu, dia hanya bisa menawarkan 15 juta dolar. Jika dia berani menawarkan harga seperti itu untuk membeli cincin berlian, ayahnya di rumah pasti akan memukulinya sampai mati. Selain itu, mengecewakan keluarga Nicewell pasti akan. Duduk di samping mereka, Mandy menyaksikan keseluruhan adegan itu. Dia berkata dengan lembut, "Tuan Serai, kamu benar-benar tidak perlu membeli cincin berlian itu. Aku tidak akan menerimanya, tidak ada gunanya bahkan jika kamu menawarnya." Meskipun Mandy mengatakan hal seperti itu, dia masih tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Forevermind. Dapat dikatakan bahwa secara harfiah setiap wanita akan terpesona oleh cincin berlian itu. Tapi Mandy tahu betul bahwa dia tidak berhak membeli cincin berlian itu sekarang. Bukan hanya dia, bahkan Zimmers tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Adapun Jake, dia tidak akan menerima cincin. Itu meskipun dia akhirnya mendapatkan itu. Lagi pula, dia tidak punya niat untuk menceraikan Harvey untuk saat ini. Mandy, lupakan saja karena kamu tidak menyukainya. Jika kamu menemukan sesuatu yang kamu suka nanti, beritahu aku. Aku pasti akan membelinya untukmu. Jake diam-diam menarik napas lega. Dia baru saja menemukan semacam alasan untuk keluar dari situasi canggung itu. Dia juga menyeka keringat dinginnya. Jika Mandy mengklaim bahwa dia menyukai cincin itu, dia tidak benar-benar tahu apa yang harus dia lakukan. Suara tawa terdengar. "Permisi, aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi." Harvey tidak bisa menahan tawanya. "Aku benar-benar tidak ingin tertawa. Tapi Jake ini atau semacamnya. Bisakah kamu melakukan seluruh pertunjukan sampai akhir karena kamu benar-benar ingin bermain pura-pura? Bisakah kamu tidak menyerah di tengah jalan? Jika kamu tidak punya uang, tidak usah membual tentang diri sendiri seperti itu, oke?" Pada saat itu, Harvey tidak bisa menahan diri lagi dan berpikir, apakah orang ini sudah gila? Bagaimana dia bisa mencoba untuk bertindak seperti yang lain dan membuat pertunjukan di sini di rumah lelang karena dia mampu? Apakah ini pertama kalinya dia datang ke tempat seperti ini? Jika Anda berani, silahkan dan tertawa lagi. Jake sangat marah karena penghinaannya. Tidak peduli apa, saya masih bisa mendapatkan beberapa juta dolar. Bagaimana dengan kamu? Belum lagi beberapa juta dolar. Bisakah Anda mendapatkan beberapa ratus dolar? Harvey, kamu laki-laki, tapi kamu pergi dan menjadi menantu yang numpang. Tidakkah kamu merasa malu pada dirimu sendiri? Kudengar kamu menjalani kehidupan yang menyedihkan dan menyedihkan di Zimmers seperti anjing. Bagaimana kamu bisa bertingkah seperti anjing? Menggonggong di sini, mengatakan komentar yang tidak bertanggung jawab. Apakah kamu gila, atau apakah kamu hanya mencoba membuktikan keberadaan kamu? Pada saat itu, Jake memang sangat marah. Bagaimana saya bisa dipermalukan oleh menantu yang numpang ini 2 kali? Dia benar-benar memiliki keinginan untuk membunuh Harvey sekarang. Bab 150. Ekspresi wajah Mandy Zimmer tampak sedikit jijik. Awalnya, Jake bisa mendapatkan begitu banyak uang demi dirinya, dan dia cukup tersentuh dengan hal itu. Tapi sekarang dia merasa sangat kesal dan kesal karena Jake Serai selalu mengejek Harvey York. Meskipun Harvey miskin, dan dia adalah menantu yang numpang, dia telah melakukan semua pekerjaan rumah selama 3 tahun itu. Dia mengabdikan dirinya untuk kesulitan itu dengan sepenuh hati. Meskipun Mandy pada awalnya tidak bisa menerimanya, dia sekarang mulai mengenali kebaikan dalam dirinya. Selain itu, dia akan merasa sangat terhina jika suaminya dikutuk seperti itu di depan umum, tidak peduli seberapa buruk suaminya. Pada saat itu, Mandy sedikit mengernyit dan berkata, "Tuan Serai, saya harap Anda dapat menarik kembali apa yang baru saja Anda katakan dan meminta maaf kepada Harvey. Apakah kamu ingin aku meminta maaf padanya?" Jake tertawa terbahak-bahak. "Sebenarnya, aku hanya melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Mandy, orang ini bukan orang yang ambisius, tapi dia sangat arogan di depan umum. Dia mungkin akan mendapat masalah cepat atau lambat. Aku orang yang baik, jadi aku tidak ingin membencinya untuk ini. Saya hanya akan memberinya beberapa saran. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan langsung menghajarnya." Di sisi lain, Wyatt Johnson menggemakan apa yang barusan dikatakan. "Ya, Mandy, kamu terlalu naif, dan kamu tidak tahu betapa licik dan kejamnya orang. Tidak apa-apa jika mereka terus terang kepadamu. Secara umum, kami hanya takut itu bisa menyebabkan masalah, dan yang lain membencinya secara diam-diam. Kemudian, orang yang mendapat masalah mungkin bukan hanya dia, bahkan mungkin termasuk seluruh keluarga. Mandy, jangan sampai menderita kerugian besar karena hal sepele seperti itu. Jika aku bukan teman sekelasmu, aku bahkan tidak akan mengatakan hal ini padamu." Wyatt berkata dengan sungguh-sungguh. Duduk di sampingnya, Rosalie Nicewell meliriknya. Dia memiliki kesan yang lebih baik tentang dia sekarang. Pria ini tidak buruk, tidak hanya dia seorang pria yang sopan. Yang terpenting adalah dia cukup perhatian terhadap teman sekelasnya. Sebagai perbandingan, Harvey memang cukup menjijikkan. Tidak apa-apa jika dia menantu yang numpang. Tapi bagaimana mungkin dia tidak memiliki kesadaran diri? Bagaimana dia bisa pergi dan menyinggung Jake? Apakah dia tidak tahu bahwa ada beberapa orang yang menantu seperti dia tidak akan pernah mampu untuk menyinggung perasaannya? Harvey memandang Mandy ketika dia tampaknya berada dalam posisi yang sulit. Dia hanya bisa tersenyum dingin, mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Yvonne Xavier. Melihat ponsel Harvey, Rosalie bahkan lebih terdiam. Di era seperti ini, bagaimana mungkin ada orang yang menggunakan telepon kuno seperti itu dari 3 tahun lalu? Dia memang sampah yang tidak berharga. Ketika Wyatt dan Jake melihat pemandangan itu, mereka hanya terkekeh pelan. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak repot-repot melakukan apapun tentang Harvey. Jika mereka peduli tentang sampah yang begitu miskin dan tidak berharga, mereka akan menyerah pada tingkat yang lebih rendah tanpa alasan. Pada saat itu, juru lelang di atas panggung melambaikan palu kecil itu sedikit. Dia berkata, dengan penuh semangat, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, apakah ada orang yang ingin menawar lot ini? Jika tidak, Nona Nicewell akan menjadi orang yang menawar harga tertinggi. Kali ini sekali pada 13,6 juta dolar. 2 kali, 3 kali, 15 juta dolar." Tepat ketika juru lelang wanita hendak membanting palu untuk mengakhiri proses penawaran, mereka mendengar suara wanita yang menyenangkan dan samar dari salah satu kamar VIP. Sush. Kerumunan saat ini tidak bisa tidak menarik napas dingin. Jika seseorang menawar lot itu dalam keadaan seperti itu tidak hanya menyangkut masalah uang, tetapi dia bahkan mungkin menyinggung Rosalie. Hanya bisa dijelaskan bahwa para wanita sekarang sudah gila. Mereka tidak hanya kaya, tetapi mereka cukup tangguh dalam penawaran untuk lot itu. Pada saat itu,
Yvonne telah meminta seseorang untuk membuka pintu ruang VIP. Detik berikutnya, banyak orang mengenalinya. Itu dia, Sekretaris CEO York Enterprise Yvonne. Ternyata dia dari York Enterprise. Tidak heran dia berani menawarkan harga setinggi itu. Orang-orang York dari Southlight memang tidak takut dengan Nicewell. Jelas, Yvonne menunjukkan dirinya untuk beberapa alasan. Dia hanya ingin menunjukkan identitasnya sehingga yang lain mengerti bahwa York Enterprise menginginkan hal itu sekarang. Setelah Rosalie mendengar identitas Yvonne, dia sedikit mengernyit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu sama seperti bagaimana orang lain enggan menyinggung perasaannya. Dia tidak ingin menyinggung keluarga York karena hal sepele seperti itu. Sekali dengan harga 15 juta dolar. 2 kali. 3 kali. Pada saat itu, juru lelang di atas panggung memukul palu dan sangat bersemangat untuk mengumumkan. Selamat, Nona Xavier, Anda berhasil menawar Forever Mine. Terdengar tepuk tangan meriah dari kerumunan. Mereka memang telah menyaksikan sesuatu yang besar dan megah hari itu. Rosalie menghela nafas pelan karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan Forever Mine selama sisa hidupnya sekarang. Mandy juga tampak kusam dan muram. Tentu saja, setiap wanita membayangkan bahwa suaminya dapat memakai cincin seperti itu di jarinya. Tapi sepertinya tidak ada kesempatan seperti itu untuknya sekarang. Memikirkan itu, Mandy menertawakan dirinya sendiri lagi. Belum lagi 15 juta dolar. Saya yakin Harvey bahkan tidak bisa mendapatkan 1,5 juta dolar. Meskipun dia bisa mendapatkan 800 ribu dolar sebelumnya, dia meminjamnya dari seseorang. Tentu saja, tidak mungkin teman sekelasnya akan meminjamkan begitu banyak uang hanya untuk membeli cincin. Mandy, apakah kamu sangat menyukainya? Harvey bertanya tiba-tiba.